Harus selalu berpikiran positif, bahwa di dunia ini tidak selalu mudah, di dunia ini tidak selalu indah, tetapi harus punya semangat dan punya pikiran positif bahwa dengan upaya terbaik, dengan doa terbaik, maka hasilnya juga akan kita peroleh yang terbaik juga. Sebelum di Jasara Harja, saya adalah Kepala Divisi Teknologi Informasi di Asuransi Jasindo. Kemudian masuk Jasara Harja, alhamdulillah mendapat amanah sebagai Direktur SDM dan Umum 2 tahun mungkin ya. Kemudian setelah itu baru menjadi Direktur Operasional. Merubah stigma bahwa Jasara Harja itu mendapatkan bisnisnya secara captive, ya. Itu yang saya harus meyakinkan pada seluruh insan Jasara Harja bahwa kita harus berani dan mampu membuktikan pada pemberi amanah yaitu negara bahwa Jasara Harja secara profesional mampu terus beradaptasi mengikuti kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat dengan era digital saat ini, dan bahwa Jasara Harja mampu terus mengemban amanah yang diberikan negara berupa menjalankan Undang-Undang 33 dan 34, yaitu melindungi seluruh korban kecelakaan lalu lintas darat, laut maupun udara. Itu yang paling susah, ya. Teman-teman harus merubah paradigma, pola kerja, budaya, dan yang kita hadapi itu millennials gitu ya. Jadi menghadapi millennials itu tentu saja berbeda gitu ya. Pola kepemimpinannya juga harus berbeda, kita harus adaptif, harus apresiatif, harus suportif, jadi itu tantangannya. Betul, itu adalah upaya kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Artinya ketika terjadi kecelakaan yang harus dilakukan oleh korban kecelakaan atau keluarganya adalah melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari situ kami akan mendapat notifikasi, ya, karena kami sudah terintegrasi secara digital dengan polisi, jadi ada aplikasi yang terhubung bahwa ada kecelakaan di sini. Dia adalah korban kecelakaan lalu lintas. Dan kami juga terhubung dengan 100% rumah sakit yang terdaftar di Kemenkes. Jadi ketika korban kecelakaan lalu lintas itu dirawat di rumah sakit, itu kami dapat notif bahwa telah masuk korban kecelakaan lalu lintas. Jadi hanya itu, mereka hanya perlu melaporkan kepada kepolisian, selanjutnya Jasara Harja yang bekerja untuk memberikan perlindungan dengan memberikan garansi letter kepada rumah sakit. Alhamdulillah dengan kesiapan tadi, kolaborasi yang sangat baik ya antara seluruh stakeholders, terbukti angka kecelakaan utamanya fatalitas ya
fatalitas itu korban meninggal dunia itu turun lumayan drastis, terlihat dari catatan santunan yang kita berikan itu turun 45%, hampir 45%. Kolaborasi yang erat dan kesiapan yang sangat matang dari seluruh stakeholders yang terkait dalam kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk proses mudik itu. Bagaimana mudik itu berjalan aman, lancar gitu ya. Jadi kami melakukan survei, kemudian dari survei itu diketahui cara bertindak apa yang diperlukan ketika terjadi sesuatu kecelakaan misalnya, atau kemacetan di titik itu harus dilakukan apa. Sehingga alhamdulillah bahkan Presiden sendiri juga mengapresiasi seluruh stakeholder dalam mengantisipasi dan mempersiapkan proses mudik. Target pendapatan maupun pelayanan lumayan berat karena ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa menjadi pemimpin perempuan itu challenging tapi juga kesempatan gitu ya. Itu kesempatan kita membuktikan bahwa di dunia yang didominasi oleh laki-laki, perempuan juga mampu berprestasi. Nah, alhamdulillah saya diberi amanah yang cukup berat untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang belum pernah dicapai sebelumnya, gitu ya. Dan tentu saja itu kami harus menyusun program kerja yang terstruktur dan terukur gitu ya, dan bagaimana kemudian saya harus meyakinkan seluruh bukan hanya internal tetapi juga eksternal bagaimana mewujudkan target itu agar tercapai. Dari sisi santunan dan pelayanan kepada masyarakat juga alhamdulillah kami saat ini mencoba satu peningkatan layanan, yaitu standarisasi obat-obatan gitu ya. Jadi kami punya standar biaya rawatan yang selama ini itu tidak pernah kami kelola. Nah, dengan adanya standarisasi biaya rawatan diharapkan ada efisiensi dari biaya rawatan. Tetapi tujuan dari efisiensinya itu adalah murni kami kembalikan kepada masyarakat. Jadi bagaimana efisiensi itu dapat dinikmati secara optimal oleh seluruh korban kecelakaan lalu lintas. Jadi bukan semata-mata untuk keuntungan perusahaan, tapi kami kembalikan kepada masyarakat. Itu mungkin yang cukup berat. Ikhlas mungkin ya. Ikhlas artinya ketika bekerja saya lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau boleh, saya sebetulnya tidak pernah bercita-cita menjadi wanita karir. Tetapi ketika pada satu titik saya harus bekerja, maka saya kemudian memutuskan dan meminta pada Allah gitu untuk menjaga anak-anak saya, karena saya harus berpisah dengan mereka, harus tidak bisa mengikuti detik demi detik perkembangan mereka. Maka saya titipkan anak-anak saya pada Allah dan saya minta diberi kekuatan dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik pada institusi di mana saya bekerja. Dan saya berjanji dan saya minta agar setiap detik perpisahan saya dengan anak saya itu harus sepadan dengan kontribusi saya pada perusahaan. Jadi mungkin ikhlas ya.
Harus selalu berpikiran positif, bahwa di dunia ini tidak selalu mudah, gitu ya. Di dunia ini tidak selalu indah, tetapi harus punya semangat dan punya pikiran positif bahwa dengan upaya terbaik, dengan doa terbaik, maka hasilnya juga akan kita peroleh yang terbaik juga. Ya, sosok inspiratif itu tidak harus tokoh gitu ya, tapi teman-teman tim saya yang perempuan-perempuan yang rumahnya jauh gitu ya, masih punya anak kecil, tapi mereka terlihat semangat dalam bekerja, dan saya melihat juga mereka memberi perhatian yang cukup gitu ya untuk keluarganya. Itu inspirasi yang besar menurut saya. Jadi wanita-wanita pekerja yang punya komitmen ya untuk tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjalankan fitrahnya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menjalankan atau mengamalkan ilmunya untuk membantu roda ekonomi keluarga agar tetap berjalan. Itu menurut saya sosok-sosok inspiratif. Di Jasara Harja itu saya berkesempatan bekerja sambil beribadah, karena tugas utama kami adalah melayani masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Bagaimana kami harus berhadapan dengan para korban kecelakaan lalu lintas ya, yang luka-luka, yang keluarganya sedih, kemudian meninggal dunia gitu. Bagaimana kami berupaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat terbantu gitu ya. Masyarakat yang sedang kesusahan itu mendapatkan sedikit keringanan dari upaya-upaya yang diberikan oleh Jasara Harja. Jadi bahagianya, senangnya kerja di Jasara Harja itu adalah bekerja sambil beribadah. Untuk perusahaan tentu saja saya berharap agar kejayaan Jasara Harja akan terus berkesinambungan, tumbuh berkelanjutan hingga negara itu terus percaya bahwa Jasara Harja mampu terus mengemban amanahnya untuk menjalankan Undang-Undang 3334. Dan untuk pribadi, karir itu, segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Dan insya Allah saya berharap di ujungnya itu husnul khotimah, karir saya berakhir dengan baik dan saya dapat meninggalkan legacy yang baik untuk perusahaan.